Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya, di mana Rasmi yang ditunduh memberontak, ia berhasil diringkus oleh para pasukan Majapahit dan dibunuh langsung oleh tangan Dia Halayuda. Bagi yang belum nonton pada episode ini, silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bagi yang sudah, terima kasih. Sudah lama Nyai Paricara pergi. Sejak putrinya diculik orang, sekarang putrinya sudah kembali. Malah tabib yang baik hati itu belum juga pulang. Nyai Paricara itu seorang tabib toh? Oh, tabib terkenal juragan. Orang dari desa lain juga. Sering berobat kemari. Diperlihatkan murid Krodamuka yang memang disuruh untuk mencari keberadaan Kamandanu dan juga Mesin atau Nyai Paricara. Tanpa disengaja, ia kebetulan melihat Kamandanu dan juga Mesin sedang menuju Pasuruan 1, rumahnya yang ada di sana. Ayu, kamu membuat Biung cemas. Mana Jambu Nada, Ayu? Tadi dia main di sini, Paman. Selamat datang, Raden. Jangir, cepat bikin wedang. Iya, Bopo. Paman semakin gemuk saja. Bagaimana Nyi Caparu? Betah tinggal di sini? Malah senang, Gusti. Sakit pegal linu saya jadi sembuh. Minum jamu bikinannya itu Dok Jangir. Bopo! Nada, Bopo cemas kamu pergi dari pertapaan. Yuandira tidak betah, Bopo. Minta pulang ke sini. Maafkan Ayu, Paman. Ayu kangen sama Jangir dan Ki Wali Kadep. Jangir, ada apa, Ayu? Kita masak pepes jamur sama sayur kangkung. Kalau begitu saya ke hutan dulu. Ada jamur yang sedang tumbuh di sana. Nini yang bikin wedang ya? Iya. Yang cepat ya. Iya, Ayu. Kemudian scene pun berganti. Diperlihatkan Guragada, murid dari Krodamuka. Ia menuju gurunya dan memberitahu gurunya itu di mana Arya Kamandanu dan juga Mesin berada. Kamu menemukan mereka, Guragada? Benar, Guru. Di Pasuruan 1. Juga Kamandanu? Benar, Guru. Apa matamu tidak keliru? Ternyata pendekar wanita itu juga seorang tabib yang kesohor. Pantas. Racun dari Arya Kendit dan Kakang Jaran Pangor bisa mereka lawan. Apalagi yang harus sama kerjakan? Beri kabar Arya Kendit dan Kakang Jaran Pangor. Besok lusa, kita berangkat. Jadi hanya karena cemburu, kamu tega membunuh orang yang kamu cintai? Saya tidak mau Lanang Danapala ada yang memiliki selain saya. Maka, kalau saya tidak bisa mendapatkannya, semuanya juga harus tidak dapat. Berapa Nilo minta? Saya akan bayar. Terlihat Ki Bakal Pelintar dan juga anaknya Jumita Sari. Mereka menemui seorang pendekar wanita yang bernama Niluh. Diceritakan Niluh adalah seorang pendekar yang bisa dibayar untuk membunuh seseorang. Maksud dan tujuan mereka ke sana tidak lain untuk membunuh Ayuandira dan juga Lanang Danapala. Rupanya dia putra Pangeran Jatipurna. Nyi Puru, perempuan kampung yang sudah menghancurkan hidupku. Singkat cerita, scene memperlihatkan di rumah Lanang Danapala terlihat ibunya yaitu Nyi Puru sedang menjahit dan ternyata ada seseorang yang mengetuk pintunya. Aku mencari orang yang sudah menghancurkan hidupku. Apalagi yang mau kau lakukan, Nilo? Apa masih belum cukup kau menyiksaku dengan membunuh Kakang Jatipurna? Aku akan menghabiskan semua kebahagiaanmu, Puru. Aku yang lebih menderita, Puru. Perkawinanku gagal, semuanya berantakan. Gara-gara kamu telah memikat Kakang Jatipurna. Saya sudah menjelaskan kepada Nini bahwa Kakang Jatipurna yang merahyuku, melamarku, kemudian mengawiniku. Ada apa, Ibu? Kenapa menangis? Betul-betul titisan Kakang Jatipurna. Ibumu sedang menyesali dosa-dosanya karena dia telah merebut calon suami orang. Kau apakan anakku, Lu? Anakmu akan kubawa sebagai pengganti Pangeran Jatipurna. Dia akan kujadikan suami yang harus bisa
Lanang Danapala langsung dibawa lari oleh Nilo. Kemudian di suatu tempat ketika Lanang Danapala diturunkan, ternyata di sana ada Jambunada yang tidak sengaja melihat itu. Jambunada yang berniat untuk menyelamatkan Lanang Danapala, namun sayang Jambunada bukan tandingan dari Nilo. Beruntung Arya Kamandanu segera datang menyelamatkan Jambunada. Betapa rendahnya seorang pendekar yang tega memenggal leher seorang bocah. Terima kasih Tuan. Terima kasih Nada. Kalian telah menyelamatkan saya. Dia sihir-sihirannya Kakayu, Bopo. Benar. Benar Tuan. Perempuan tadi telah memaki-maki ibu saya, kemudian menculik saya dari rumah. Melihat alur jurus pedang yang digunakannya, masih ada kaitannya dengan jurus dari pegunungan Gunung Kamput. Itu berarti ada kaitannya dengan Krodamuka dan kawan-kawannya yang dulu pernah menyerang kita, Kakang? Menurut Ibu Kakang, pendekar wanita itu memang pernah menjadi kekasih mendiang ayah Kakang. Dia mengaku calon suaminya direbut ibu. Padahal menurut ibu, ayahanda sampai rela diusir dari kadipaten demi cintanya kepada ibu. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Krodamuka dan kawan-kawan yang menuju Pasuruan 1 bertemu dengan Nilo, yang ternyata Nilo adalah adik seperguruan dari mereka sendiri. Mereka semakin marah karena Nilo terluka akibat dari serangan Arya Kamandanu. Kapan kita akan menyerang mereka? Nanti malam. Kuragada sudah tahu tempatnya. Sebaiknya besok siang saja, Kakang. Saya tidak mau mereka lolos lagi. Itu juga bagus. Sambil menunggu Nilo Sekarsari sembuh. Kamu tentu ingin membalas kesalahanmu, kan? Aku ingin memandikan pedangku dengan darah Kamandanu. Kemudian keesokan harinya, terlihat Pangeran Cakradara. Ia menuju rumah Ayuwandira di Pasuruan 1. Namun, ternyata mereka bertemu di pasar. Ketika Cakradara menyapa Ayu, sontak Ayuwandira langsung lari meninggalkan Pangeran Cakradara. Ia berpikir Pangeran Cakradara hanya ingin mempermainkan perasaannya. Pangeran, Paman Kamandanu di sini. Majapahit sudah semakin gerah. Saya tidak betah. Saya mengikuti beritanya, Paman. Kelihatannya Kanda Prabu mengangkat orang yang salah untuk menduduki jabatan yang juga salah. Nini, Pangeran hanya mau meminta maaf kepadamu, Nini. Kau dengar? Cepatlah. Persoalan apapun harus berani kau hadapi, supaya persoalan ini bisa cepat selesai. Kalau tidak, bisa timbul masalah baru. Akhirnya dengan datangnya Pangeran Cakradara untuk meminta maaf kepada Ayuwandira, telah selesailah perkara kesalahpahaman dengan Ayuwandira. Ada apa Danapala? Perempuan yang menculik saya datang lagi, Paman, bersama 4 orang kawannya. Di mana? Di pasar, Paman. Kelihatannya mau menuju kemari. Ayu, kamu diam di rumah saja. Kamu jaga Jangir. Danapala, mereka pasti bukan orang sembarangan. Di sisi lain, pendekar yang diceritakan Lanang Danapala, mereka sudah semakin dekat kepada Pasuruan 1. Akan tetapi, Arya Kamandanu dan juga Nesin tidak menunggu mereka, melainkan menyusul mereka. Rupanya orang lama juga yang datang, Mei. Kali ini tidak akan saya beri kesempatan. Kakang, telanlah obat ini. Saya sudah berhasil melukai pahanya. Tapi sayang, luka akibat naga puspa tidak mengeluarkan darah. Kita tidak bisa mengikuti jejaknya. Singkat cerita,
Arya Kamandano dan Mesin yang sudah kembali ke rumah Nyai Paricara itu, mereka berunding apa langkah yang seharusnya mereka lakukan untuk menumpas kedua pendekar yang berhasil lolos dari tangan mereka. Masalahnya sekarang, kita harus mencari mereka kemana? Aku curiga, ini juga perbuatan Halayuda. Kelihatannya keadaan di Kedaton Majapahit tidak memungkinkan untuk mengirimkan pasukan untuk menangkap paman di sini. Pangeran tahu keadaan Majapahit? Beberapa hari yang lalu, saya dari sana. Dari Empu Mada, seorang anggota Bayangkari, saya mendapat laporan bahwa sekarang ini sedang terjadi saling mencurigai. Semua Dharma Putra dicurigai oleh orang-orang Halayuda. Sementara para Dharma Putra berbalik mencurigai bahwa tindakan Patih Halayuda sengaja untuk menyingkirkan mereka. Bagaimana dengan sikap Prabu sendiri? Empu Mada tidak mau menjawab. Tapi dari raut wajahnya, saya menduga kedudukan Kanda Prabu bisa terancam kalau pertikaian itu pecah. Semua pasukan sudah berhasil kami kuasai, Empu. Ternyata hanya beberapa ratus prajurit saja yang masih setia kepada Halayuda. Sebaiknya matangkan dulu persiapan kalian. Sebab perencanaannya kesusu, terburu-buru, selalu mengakibatkan kegagalan. Contohnya sudah banyak. Perkutut, Manggung. bagaimana? Semua sudah siap. Tinggal tunggu perintah Kakang. Kita harus berhasil. Perjuangan ini akan dikenang sampai anak cucu kita. Karena kita berani melawan Kelaliman. Sesuai dengan perkataan dari Pangeran Cakradara bahwa keadaan Majapahit sekarang benar-benar sangat mencekam. Pemberontakan yang didalangi oleh Rakuti, ia berniat untuk menguasai Kedaton dengan membunuh Patih Halayuda dan juga merebut tahta dari Sang Prabu. Penyerangan dari pemberontakan itu akan dilakukan pada malam itu juga. Telik Sandi dari Gajah Mada mengetahui hal tersebut dan segera melaporkan kepada Gajah Mada. Laporan itu benar, Empu. Mereka menuju ke Kepatihan dan sebagian mereka mengepung Kedaton dari gerbang depan. Beritahu semua Bayangkari dan siapkan pengamanan di dalam Gusti Prabu dan juga di Keputren. Siaga, Empu. Gajah Mada yang mendengar tentang pemberontakan yang akan dilakukan pada malam itu juga langsung mengambil sikap untuk menyelamatkan keluarga Kedaton. Raudeng, menyergap Kepatihan dan bunuh seluruh pasukan dan keluarga Halayuda. Lalu cepat bunyikan titir, itu akan menjadi pertanda buat pasukanku untuk menyerbu Kedaton dan juga pasukan yang lain untuk menyergap dan melawan para rakyat yang lain. Siaga, Kakang. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Ayo. Pasukan yang dibawa oleh Rakuti telah semakin dekat ke Kedaton. Sementara itu, Gajah Mada yang masih merayu Sang Prabu untuk mau melarikan diri. Bagaimana bisa orang-orang yang selalu kuistimewakan berniat memberontak? Hamba mohon, kali ini kita tidak usah beradu pendapat, Gusti Prabu. Keadaan sudah sangat mendesak. Hamba mohon Gusti Prabu menyiapkan perlengkapan secukupnya. Mungkin kita akan lama berada di pengungsian. Sementara di Kepatihan, Halayuda sudah menerima serangan dari orang-orang yang dipimpin oleh Raudeng. Kemudian, dia Halayuda pun turun tangan ke medan perang. Akhirnya, sang berdebah dia Halayuda menemui karma palanya. Ia tewas oleh orang-orang yang dahulu pernah menjadi kawannya yang kini berkhianat. Menjelang kematiannya, seakan-akan sutradara ingin menampakkan dosa-dosa dia Halayuda kepada orang-orang yang pernah dia fitnah.
Tanda bagi Rakuti untuk menyerang Kedaton sudah dibunyikan. Rakuti pun dengan kekuatan penuh dari pasukannya langsung menyerang dan merobohkan benteng pertahanan Kedaton. Beruntung, Gajah Mada sudah berhasil mengamankan keluarga raja. Kini Kedaton tidak ada siapa-siapa lagi di dalamnya, kecuali penjaga pintu gerbangnya. Mereka melarikan diri menggunakan jalur rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga raja dan orang-orang kepercayaan mereka. Serbu! Ayo kejar! Cepat dikejar! Ayo serbu! Rakuti tidak menemukan siapa-siapa di dalam Kedaton, dan karena itu pula Rakuti memproklamirkan kemenangannya atas Majapahit dan menduduki singgasana Sang Prabu. Para petinggi Majapahit seperti Jabung Tarwes, Ikal Ikalbang, dan juga ada Panji Ketawang di sana diancam dengan sebilah keris di belakang mereka jika mereka berani bermacam-macam kepada Rakuti. Sang Prabu sudah melarikan diri Dan Patih Halayuda telah tewas. Sang Patih telah menerima karma yang setimpal. Seluruh hidupnya dipenuhi dengan dengki dan kebencian. Dia tidak pernah memiliki kawan dalam hidupnya, karena setiap kawan bagi dia adalah lawan yang tak berdaya. Tangannya berlumur darah dari orang-orang yang menjadi jahat karena fitnahnya. Memang Halayuda pantas menerima hukuman demikian. Teruskan banyak. Tidak boleh terjadi tata sebuah negeri kosong dari pimpinan. Maka kami mengangkat Rakuti sebagai Raja Majapahit. Orang-orang yang masih setia kepada Sang Prabu Jayanagara terpaksa harus patuh dan tunduk kepada Rakuti karena mereka diancam akan dibunuh jika tidak mau bersumpah setia kepada Rakuti. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Sang Prabu Jayanagara, Gajah Mada dan keluarga kerajaan telah berhasil pindah ke desa Bedandar. Mereka bersembunyi untuk sementara di sana sebelum melakukan tindakan langkah apa yang akan dilakukan untuk merebut kembali tahta Majapahit. Kalau Ki Lurah sudah menempatkan kami di sini, biarkan pengalasanku mengatur tempat ini untuk kami bisa istirahat. Silahkan, Gusti Prabu. Memang tempat inilah yang paling baik di desa ini. Dua kali saya mengalami pengungsian seperti ini. Dulu bersama mendiang Kanda Sanggrama Wijaya, kami ditolong oleh Lurah Desa Kudadu. Kemudian Kanda Prabu mengenangnya dengan membuat prasasti setelah beliau menjadi raja. Awasi orang-orang yang mau masuk desa ini. Cegah kalau ada orang luar mau masuk. Bagaimana kalau ada orang memaksa masuk? Yang kita lindungi adalah keluarga raja. Demi keselamatan mereka, kalian saya perkenankan untuk membunuh siapapun yang memaksa masuk. Baik, Bu. Sebaiknya siapapun dari rombongan kita dilarang untuk meninggalkan desa ini. Kalau ada yang mau pergi, laporkan pada saya. Baik, Bu. Kemudian scene pun berganti. Terlihat Arya Kamandanu sedang berlatih bersama Jambunada. Terlihat juga di sana Lanang Danapala yang juga tertarik kepada seni bela diri. Ia menjadi tertarik karena pengalaman waktu itu ia diculik dan tak berdaya. Sementara di sisi lain, terlihat Mesin di rumahnya sedang menerima tamu yang tidak lain. Itu adalah Panji Ketawang yang hendak mengunjunginya dan bermaksud bertemu dengan Arya Kamandanu. Kau datang sebagai seorang penggawa atau kau datang sebagai... Ayo masuk. Bibi, peristiwa Ratanca dulu menjadi pelajaran yang tidak akan saya lupakan. Paman Kamandanu itu orang tua Panji sendiri. Kau tahu keadaan paman dan bibi Muka. Sebagai buronan, tentu kami harus selalu waspada. Memang ada berita yang sangat mengejutkan. Tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan paman dan bibi. Majapahit dikuasai oleh Rakuti. Pemberontakan lagi? Kalau sampai menduduki Kedaton, merebut kekuasaan, saya tidak setuju. Selama ini perseteruan Rakuti dengan Dia Halayuda masih bisa diterima nalar.
Karena siapapun tahu watak Halayuda. Sebenarnya ada desas-desus yang selama ini beredar, Paman. Bahwa ternyata Rakuti juga menaruh dendam kepada Gusti Prabu. Karena istrinya si Tangsu pernah digoda dan dilecehkan oleh Gusti Prabu. Apapun alasannya, bagaimana sikap para rage dan seluruh Nayaka, serta Pratiyaya dan Drawya Haji? Mereka sangat kejam, Paman. Bagi mereka yang tidak mau bekerja sama, langsung dibunuh. Tetapi bagi mereka yang mau bekerja sama, tetap boleh bekerja, tapi pangkatnya diturunkan. Kamu sendiri? Saya terpaksa menerima, Paman. Seperti yang lain. Tapi sesungguhnya kami masih tetap setia kepada Raja. Sampai sekarang, rakyat masih bertanya-tanya, kemana Gusti Prabu? Mendengar berita yang sangat mengejutkan itu dari Panji Ketawang membuat Arya Kamandanu menjadi terpanggil kembali. Ia memutuskan akan kembali ke Majapahit dan ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa dia lakukan untuk Majapahit yang ia cintai. Saya harus temui Empu Wahana. Hamba sudah mengirim seorang telik sandi. Tapi kalau dalam 5 hari lagi belum juga datang, kemungkinan hamba sendiri yang akan berangkat. Memang kita harus segera tahu perkembangan kota raja. Untuk bisa menentukan sikap. Apakah kita akan menyusun kekuatan di Daha atau di Tumapel? Sangat benar, Gusti Prabu. Ada apa, Arihan? Kami menahan seorang pengalasan yang memaksa hendak pulang ke Majapahit, Empu. Ampun, Gusti Prabu. Untuk keselamatan semuanya, hamba melarang siapapun untuk pulang ke Majapahit. Hamba khawatir rahasia tempat ini akan bocor. Ya, itu hakmu. Hamba mohon pamit, Gusti. Dan bersambung, saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu di channel kesayangan kalian, Herman Studio. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.